Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa saya baca Quran nyebut Allah? Karena saya ingin menyampaikan bahwa Quran itu adalah bukan bacaan biasa. Quran itu adalah bacaan ilahi. Quran itu adalah bacaan Allah yang telah menciptakan kita. Maka ketika kita baca Quran, dengarkanlah, perhatikanlah, jawablah. Betul? Bukan tahu bu, ini yang baca Quran saya jalan bu. Saya pernah lomba musyawarah tilawat Quran bu waktu itu. Tingkat bisa kita. Ada jangan songong sama Ustaz. Tingkat RT yang lomba ponakan gua ya, sama adik-adik gua. Jurinya bapak gua. Ponakan sama adik-adik gua pada sakit. Yang lomba gua doang. Akhirnya setelah memutuskan, akhirnya Samit terpilih sebagai pemenangnya. Puas belum? Puas. Agenda rumah ikhlas. Dikatain RT yang penting amplopnya tebel. Terima kasih yang berbahagia. Maksud saya begini bu, kalau namanya baca Quran, jangan kemudian kita malas baca Quran. Sebab kenapa? Ada orang yang malas baca Quran, akhirnya mati. Pas mati baru dibaca Al-Quran. Ada yang begitu bu? Banyak yang gitu bu? Udah gitu ngaji Qurannya bukan diajarin sama keluarganya, tapi diajarin sama orang yang dibayar sama dia. Kira-kira bagus apa jelek begitu bohong? Jelek. Maka saya katakan sebagus-bagusnya siapa yang baca Quran? Anak-anaknya. Sebagus-bagusnya siapa yang baca Quran? Saudara-saudaranya. Bukan orang yang dibayar untuk dibacakan Quran kepada jenazah tersebut. Kenapa? Boleh jadi niatnya dia bukan untuk ibadah, boleh jadi niatnya bukan untuk pahala si mayit, tapi niatnya pengen dibayar gara-gara baca Quran di kuburan. Betul-betul? Makanya sekarang masih pada hidup anak kita diajarin Quran biar benar. Benar gak bu? Di sini ada pengajian Quran di sini bu? Ada tapi ada. Banyak nih ngaji di sini. Nyawa sedikit. Banyakan mana ngaji Quran apa ngaji taklim jimping? Banyakan mana? Jimping ya. Makanya saya katakan bu, kalau misalkan kita sebagai ustazah ngajarin Quran yang sabar. Kenapa? Kalau ngaji Quran pertama 20, yang kedua pertemuan kedua 15, yang ketiga pertemuan ketiga tinggal 10, pertemuan keempat tinggal 5. Bener kan? Lama-lama habis, betul kan? Betul kan? Begini aja nih ngaji banyak, coba suruh baca Quran satu-satu. Saya mundur, Ustaz mundur. Betul kan bu? Nah, jamaah sekalian berbahagia, alhamdulillah sudah ada yang nonton live saya, alhamdulillah. Saya lanjutin bu, saya lanjutin. Jamaah, saya mau tanya, sekarang saya harus menghormati orang-orang yang ada di sini semuanya. Tapi saya menghormati semuanya, kagak ada catatannya. Kira
Kira-kira bagaimana ini? Catatannya mana MC? MC yang cantik mana kali cantik? Ini tadi MC-nya yang cantik itu kan ya? Yang perempuan kan ya? Iya kan? Yang perawan kan? Oh, tahu Ustaz. Mana sini Bu? Neng. Neng. Dari sini sampai sini ya? Iya. Tapi ngomongnya pakai kayak diajarin. Langsung iya. Karena kadang-kadang Bu kalau sama perempuan gak mau nyakitin perempuan, ya itu udah ribet Bu kalau udah kita berdua sama perempuan, pasti lakinya kalah sama perempuan. Bener gak Bu? Bener orang? Makanya sama kalau udah bini saya ngomong, diam aja, saya mau diam ya. Mendingan saya tinggal tidur, dia kecapean akhirnya berhenti sendiri. Betul Bu? Yang sama-sama kita hormati guru pembimbing Al-Mukarramah Ustazah Nur Haljah Nasution SAG. Mana beliaunya? Sakit. Lagi ada acara. Doakan beliau saya pernah panjang umur. Kemudian ada yang kami hormati, yaitu Bapak atau Ibu Ketua RT 03 dan segenap jajarannya. Mana Bapak Ketua RT atau mana Ibu Ketua RT mana? Ini Ibu ini. Masya Allah. Kalau kuat saya mau lihatnya. Senyumnya itu seperti di sini RT-nya banyak perempuan ya jangan. Ketua Panitia Ibu Herni, mana Ibu Herni? Oh Masya Allah, saya pernah panjang umur, amin. Kemudian Ketua DKM dan Binroh RT 03 beserta jamaah, ada mana? DKM-nya, Ketua DKM-nya ada. Saya pernah panjang umur, amin. Ketua RW 034 Ibu Yusma FI yang tadi sambutan. Mana beliau? Oh Ibu Haji, Masya Allah, saya pernah panjang umur. Ini RT-nya perempuan, RW-nya perempuan juga. Masya Allah, emansipasi wanita ini. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan saya pernah panjang umur. Ketua PKK RW 034 Ibu Nur Syakirah, mana? Masya Allah, diberikan matanya. Ketua Bina RW 034 Ibu Siti Rahmah, mana? Di dalam, saya pernah panjang umur, amin. Kemudian ibu-ibu dari RT, semuanya ini dari RT 01 sampai RT 011 semuanya berarti ya. Ayo saya panggil semuanya ibu-ibu angkat tangan, halo. Nah, itu berarti ya semua. Kemudian ibu Fitro dari RT sama juga, halo. Nah iya, udah sebutin semua nih. Ibu-ibu hadirin hadirat ya semua udah semuanya. Dah, yang nggak bisa disebutin nggak apa-apa, tetapi insya Allah yang hadir di sini semua kita doakan semoga insya Allah diberikan tambah barokah, tambah barokah, kurang kencang tambah barokah. Insya Allah banyak duit pergi ke Mekah, bisa berziarah ke makam Nabi di Madinah. Insya Allah pulang dari Mekah, pulang dari Madinah, duitnya berjibun, bisa beli sawah, bisa beli tanah, bisa beli mobil Alphard yang mewah. Insya Allah keluarganya sakinah, mawaddah dan rahmah. Anak-anaknya jadi anak soleh dan solehah. Kita doain bapak-bapaknya biar bisa nambahin uang belanjanya. Amin ya Rabban. Ya, jangan dipotong nambah doang, harus. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, saya sebelum ngapa-ngapain, ayo bersyukur pada Allah dengan kita ucapin bersama alhamdulillah. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Ya Rabbin. Kenapa? Lihat surah Ibrahim ayat yang ke-7. Ibu, tahu nggak surah Ibrahim ayat yang ke-7, Bu? Apa bunyinya? Ibu, apa bunyinya? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Kata Allah, seandainya kamu bersyukur, aku akan tambahkan
telah pedih. Maka kalau kita hari ini pengennya kufur apa syukur? Syukur apa kufur? Saya sebelum bersyukur, alhamdulillah motor saya jelek, satu-satunya motor saya waktu itu Supra Fit. Alhamdulillah, gara-gara bersyukur sama Allah, motor saya ditambahin sekarang jadi kurang kencang, jadi 2 Bu. Alhamdulillah, gara-gara bersyukur, alhamdulillah, mobil saya satu ditambahin jadi berapa mobil saya Bu? Kurang kencang jadi berapa Bu? Awalnya rumah saya satu, gara-gara bersyukur rumah saya tambah jadi berapa Bu? Awalnya istri saya satu, gara-gara bersyukur kepada Allah, akhirnya istri saya jadi tambah soleha. Jangan ya. Lagi jangan ada. Soleha ada. Ya Allah. Orangnya curiga banget sama Ustaz gitu. Ini mejanya gonjet Ibu. Mejanya gonjet Bu. Ini gara-gara Ibu tadi ngomong jangan. Masya Allah, jamaah. Saya mau pakai maulana, jamaah. Apa kabarnya? Duitnya banyak apa sedikit? Alhamdulillah. Gitu aja Bu, gitu aja pertanyaannya ya. Kalau ada duit ya udah senang banget ya pokoknya. Rata-rata perempuan matanya mata merahan sekarang. Ya Bu ya, mata apa Bu? Merah. Kalau tahun dulu mata hijauan karena duit yang paling gede warnanya warna hijau. Sekarang warna paling gede duitnya warna matanya perempuan warnanya makanya warna. Nah itu paham deh. Nah jangan sekalian yang berbahagia. Ayo yang kedua salat salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW dengan kita mengucapkan salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Nah, mudah-mudahan kita pada hari kiamat mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya Rahman. Nah, jemaah sekalian berbahagia, saya mau lihat sekarang nih kita ini punya acara di belakang biasanya ada spanduk apa enggak? Ayo, ini spanduk harus kita hargai, ini luar biasa Ibu. Ini acara semuanya kita hargai semua. Kipas angin ini kan harus dihargai. Kenapa? Karena dia disewanya pakai yang namanya DUIT. Apa Bu? Apa Bu? Ini sepatu dibikin pakai apa Bu? Ini yang namanya larutan dibelinya pakai apa Bu? Ini yang namanya air mineral dibelinya pakai apa Bu? Undang usah pakai apa Bu? Pakai duit? Pakai duit? Astagfirullahaladzim. Demi Allah, demi Rasulullah saya datang sini bukan gara-gara duit Ibu. Ustaz dipret lagi. Waduh, ini parah nih Ustaz, parah nih. Saya mau bilang sama jamaah semuanya, Ustaz bukan saya doang, tapi seluruh Ustaz berdakwah karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Karena Allah juga mengatakan apa dalam Quran? Jaza'an bima kanu ya'malun. Allah akan membalas apa yang saya lakukan di dalam dakwah. Bukan duit yang saya tuju, tapi ridho Allah yang saya tuju. Paham apa kagak? Tapi Bu, istri saya Bu, gitu, kalau pulang saya nanya kan ya, ini sehat, dia nanya Bu, dia nanya, istri saya nanya, Abi kan habis ceramah ya. Ini udah ada parcel.
Biasanya setelah parsel ada temennya Habib. Ternyata Bu, manusiawi banget. Kenapa manusiawi banget? Yang namanya perempuan kagak, bukan bini ustad sama baik. Ujung-ujungnya udah ketawanya mingkem dikit aku lah. Pokoknya ceramah sekali sama ibu begini Bu nih, ibu ya. Masya Allah. Jamaah, lanjut apa kagak? Lanjut ya. Nih kita hargain Bu spanduk ini, kita baca supaya kita maksud dan tujuannya paham acara di sini. Ayo baca 1, 2, 3. Pengajian RW 034 memperingati tahun. Temanya apa Bu? Menandatangani Sallallahu alaihi wasallam sebagai bakal pribadi yang unggul. Ada foto saya. Pasti ntar ada yang ngomong, buset beda ustadznya. Kata jamaah yang di belakang ngomong, set ustadznya masa gantengan yang disebut anduk. Kata saya, ngomong udah biasa gitu sama jamaah, be aja. Kagak ngaruh buat saya. Kenapa? Yang itu mah cuma dipoto, tapi ini yang asli. Ente kalau nggak datang saya di sini pasti nangis kan? Mau yang sepanduk apa yang asli? Ayo, yang asli apa yang sepanduk? Kurang kencang dong. Yang sepanduk apa yang asli? Pinter gini kan? Tuh, Bu. Ayo Bu, kita ngomongin lagi selanjutnya. Ini kita udah semua Bu nih. Sekarang kita temanya udah, ini harus kita bahas sekarang. Temanya. Apa temanya? Kita harus teladani Rasulullah Sallallahu Alaihi. Bu, Allah mengatakan di dalam Al-Quran surah yang ke-33, surahnya surah Al-Ahzab. Kol-kolah itu coy, ulangin lagi ya, ikut taruh kol-kolahnya. Allah mengatakan dalam Al-Quran surah yang ke-33, yaitu surah Al-Ahzab. Pada ayat yang ke-21-nya Allah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Kalau Allah mengatakan begini, wallahu ta'ala lebih murad, hanya Allah yang mengetahui makna sesungguhnya kurang lebih seperti ini. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagimu. Jadi kalau kita nyari suri tauladan, kira-kira artis apa Nabi Muhammad? Kira-kira penyanyi atau Nabi Muhammad? Kira-kira Dude Herlino lebih ganteng mana sama Nabi Muhammad? Alhamdulillah. Maka suri tauladan yang terbaik adalah Nabi Muhammad. Kita jangan kemana-mana lagi nyari suri tauladan. Suami kita ngikutin Nabi, diri kita ngikutin Nabi. Jangan sampai suami kita ngikutin janda sebelah. Betul? Apa Bu sekarang? Dengerin. Woi dengerin. Banyak suami sekarang melihat rumput tetangga selalu lebih hijau. Betul-betul. Kayaknya istrinya jelek banget, padahal istrinya cantik tapi kelihatan jelek baik. Jandanya kelihatan cantik baik. Betul-betul. Makanya saya katakan Bu, ibu harus servis. Apa Bu?
Ulang lagi Bu, ibu harus servis. Siap kagak Bu? Kalau malam Jumat jangan pakai dasaran doang, jangan dandan yang cakep, yang bersih, yang rapi. Kalau bisa pakai wangi-wangian, jangan pakai balsam di perut, jangan pakai koyok di jidat, jangan pakai yang wangi-wangi. Insya Allah suami kita betah. Apalagi kalau suami kita udah betah banget di rumah, tetangga semuanya jelek, yang cantik hanya istrinya. Amin ya Rabbal. Bu, 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 ada seorang sahabat Bu, sahabat Nabi itu ngikutin Nabi mulu. Nabi pergi, diikutin Bu. Bu, Nabi pergi. Habis tadi mah. Habis tadi mah. Nabi pergi Bu, itu diikutin sama sahabat tersebut Bu. Karena apa? Karena sahabat itu ibu pengen selalu bersama Nabi. Sama ibu juga punya suami, ikutin suami. Suami ikutin, mau tinggal di gubuk aja diikutin. Bener apa bener? Gubuk derita. Mau kagak? Ya, ini mah perempuan apa ya? Ini mah kalau ditanya begini, ibu kira-kira lebih milih mana? Mohon maaf, misalkan anak ibu nih, anak ibu dilamar, satu orang soleh tapi miskin. Yang kedua, satu orang kaya tapi kagak soleh. Ibu pilih yang mana? Yang nomor satu apa yang nomor dua? Satu kedua? Kagak dua-duanya? Lah, kagak punya anak ya dia. Kalau pengen surga di akhirat, maka pilihnya yang nomor satu. Biar miskin, gak apa-apa di dunia, tapi kaya di akhirat. Amin. Tapi kalau kaya di dunia, belum tentu kaya di akhirat. Makanya kekayaan yang sejati nanti ketika kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Saya gak pengen hidup kaya, gak pengen sama. Gak pengen. Dengerin, saya mah pengennya yang pas-pasan aja. Pas saya mau beli mobil ada duitnya. Pas saya mau beli motor ada duitnya. Pas saya mau nikah ada duitnya. Semuanya ada, pas-pasan aja. Insya Allah hidupnya enak. Ibu pengen kaya Bu? Bu pengen kaya? Pengen kaya? Lagian ngobrol baik. Ibu pengen kaya kan Bu ya? Gampang Ibu. Ibu belajarnya pakai ilmu seperti para sahabat. Yang salah itu sahabat Utsman. Utsman itu dermawan. Kalau pengen kaya jadilah dermawan. Jangan medit, buntut gasiran, pantat kuningan. Bener kagak Bu? Saya pengen jadi orang kaya, ya sedekah rajinin. Kagak ada sejarahnya orang kaya kemudian sedekah jadi miskin, kagak pernah ada ceritanya. Betul? Haji Malik orang kaya di Cikarang, dia banyak sedekah. Bener kagak? Janda-janda. Janda-janda sedekahnya sama janda tua, janda muda lebih. Maaf ya, mohon maaf, saya pernah ngisi ceramah acara santunan anak yatim. Saya bilang begini, bapak-bapak, anak yatim harus kita santuni, ibunya kawinin katanya. Kata saya, salah. Anak yatim kita santuni,
maka ibunya harus kita santuni juga. Artinya kalau misalkan nyantunin, jangan sedikit anaknya doang, tapi ibunya juga dikasih amplop. Benar apa benar? Tuh, di sini banyak tanda kan ya? Woi, Bu Haji masih udah tahu Bu Haji lah. Malu sejadinya. Udah, saya tahu Bu Haji mah. Bu Haji kan ada anak dua kan dia. Saya udah tahu dia. Maksud saya begini, kalau misalkan kita hari ini ngikutin Nabi Muhammad SAW, lihat sahabat tuh yang namanya sahabat, namanya Sauban. Siapa sahabatnya namanya? Siapa? Sauban. Gak kedengeran nih. Yang dalam gak kedengeran. Gak kedengeran ya? Gak kedengeran. Pantas dari tadi kagak respon saya dia. Iya bener gak kedengeran. Oh, jamaah sekalian, maka ikutin sahabat seperti si Sauban ini. Siapa namanya, Bu? Siapa namanya, Bu? Sauban. Sauban ini sahabat yang ngikutin Nabi. Bahkan saat taklim beliau hadir, saat kagak taklim beliau hadir. Tapi mohon maaf Ibu, Sauban ini makin hari makin badannya menjadi kurus. Sekarang saya mau tanya Ibu, laki Ibu kira-kira badannya kurus apa gemuk? Berarti laki Ibu itu setia. Setia. Nama Ibu setia. Saya ulangin, laki yang badannya gemuk itu setia. Kenapa? Karena dia kagak punya pikiran yang berat buat kawin lagi. Betul kan Bu? Biasanya laki-laki yang badannya gemuk, insya Allah nanti bocah setia macam ini. Bergeritang. Nah, ini laki tipe yang setia Bu nih. Mana yang kurus ya? Sini Anda sini. Anda sini. Nah. Sehat ya? Ganteng nggak, Bu? Kalau orang badannya yang kurus, tadi yang gemuk tuh tipe yang setia ya Bu ya? Karena dia nggak punya pikiran untuk kawin lagi ya Bu ya? Nah. Ini Bapak nggak paham Bu apa yang kita omongin. Iya, ada istri dan ada. Dia dengerin, kalau yang badannya kurus, ini mah analogi saya Bu. Ternyata dia banyak pikiran, makanya kagak bergizi, pikirannya banyak buat kawin lagi, kagak kesampean. Kalau doain ya Ustaz. Ya Allah, ini minta maaf aja itu udah. Iya. Luar biasa. Ini kenapa begitu? Dia takut lamar berantem. Bukan. Masya Allah. Aduh, capek saya. Aduh, ya udah, bagus Pak, makasih ya. Semoga Bapak ntar gak berantem. Iya, sudah, sip. Jamaah sekalian berbahagia. Oh, Sauban itu sahabat Nabi yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Dulu badannya gemuk, tetapi ketika kemudian beliau merasakan sakit, badannya akhirnya menjadi kurus Ibu. Seperti ternyata Bu, badannya yang sakit tidak dirasakan oleh Sauban. Sebab kenapa? Karena beliau setiap hari ingin bersama Nabi kita, Nabi Muhammad. Ternyata Nabi Muhammad manggil si Sauban. Kata si Sauban begini Bu, ketika ditanya sama Nabi Muhammad, "Hei Sauban, kenapa kau badan engkau ini makin hari makin kurus? Apakah kau mengalami sakit wahai Sauban? Kalau misalkan kau mengalami sakit apa yang kau derita wahai Sauban?" Si Sauban dengan pernyataan yang sangat tegas, "Ya Rasul, saya tidak merasa sakit apa-apa ya Rasul. Karena apa? Karena
penyakitnya hilang yang saya rasakan ya Rasulullah. Berarti kalau dikiaskan dengan kenyataan hari ini, ibu yang sakit hadir di maulidnya Nabi Muhammad, insya Allah penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyakit sekarang banyak banget bu, benar bu? Ada yang namanya tinggi darah, ada yang namanya urat asam. Halo, asam urat ya. Penyakitnya semua. Kalau ibu hari ini ada penyakit seperti itu, maka insya Allah penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Si Sauban bilang begitu sama Nabi. Nabi termenung, diam. Waduh, ini Sauban luar biasa ini. Dia kayaknya cinta banget sama gua. Ya bu ya, bu, ya bu ya, ya bu, ya bu ya. Sauban ini sangat cinta bu sama Nabi Muhammad, bahkan kagak pernah merasakan sakit ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad bingung. Ini Sauban ngomong begini, gimana ya Allah? Saya mau jawab apa? Belum ada ayat Allah yang turun bagi saya untuk menjawab si Sauban ini ya Allah. Lalu kemudian ibu Sauban menambahkan kalimatnya, ya Rasul, seandainya hari ini saya sudah bertemu dengan engkau ya Rasulullah, nanti di akhirat saya tidak berjumpa dengan engkau ya Rasulullah, alhamdulillah saya sudah berjumpa engkau di dunia ya Rasulullah. Tapi kalau misalkan hari ini saya tidak berjumpa dengan engkau ya Rasulullah, boleh jadi saya nanti di akhirat tidak berjumpa dengan engkau ya Rasulullah. Dan seandainya pun saya nanti masuk surga ya Rasulullah, boleh jadi surga saya berbeda dengan engkau ya Rasulullah. Makanya sekarang saya mau tanya ibu sama ibu semua yang hadir, ibu kira-kira pengen berjumpa dengan Rasul apa kagak? Ulangin lagi pertanyaannya, ibu cinta nggak sama Nabi ibu? Cinta. Jawabnya itu nggak bu? Cinta. Yang di dalam pelan banget jawabnya. Cinta nggak sama Nabi bu? Cinta. Ya macam cinta nggak sama Nabi bu? Cinta. Saya bilang kalau misalkan tadi cinta nggak sama Nabi, ibu angkat tangan, nyebutnya adalah saya. Bisa bu? Siapa yang cinta sama Nabi? Angkat tangan coy. Biarkan ketek-ketek menyebarkan aroma. Siapa yang cinta sama Nabi? Siapa yang cinta sama Nabi? Mudah-mudahan ini jadi saksi bahwa kita nanti cinta sama Nabi, di akhirat kita bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika menunggu ayat tersebut ibu, turunlah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan di dalam Al-Quran juznya juz yang kelima, surahnya surah yang keempat, yaitu surah An-Nisa pada ayatnya 69, pada halamannya halaman 89 pada mushaf Utsmaniyah. Allah mengatakan begini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasul فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق الله العلي. Kata Allah begini kurang lebih, siapa orang yang taat kepada Allah, siapa orang yang taat kepada Rasulullah, maknanya artinya adalah bukan hanya taat tapi cinta, karena cinta itu nanti akan melahirkan ketaatan. Betul betul. Maka diartikan seperti ini, siapa yang cinta kepada Allah, siapa yang cinta kepada Rasulullah, maka dia nanti bersama orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi-nabi Allah Subhanahu. Berarti dengan bahasa lainnya begini, Sauban, engkau yang sangat cinta, Sauban, engkau yang ngikutin Nabi terus, Sauban, engkau yang sangat patuh sama Rasulmu, maka engkau akan mendapatkan ganjaran surga nanti bersama yang kau cintai, bersama yang kau taati, yaitu Nabi Muhammad.
Tuh, ganjaran kita ngikutin Nabi, ganjaran kita taat sama Nabi, ganjaran kita cinta sama Nabi, yaitu surganya Allah Subhanahu. Saya mau tanya lagi sekarang, insya Allah jawabannya lebih yakin lagi dulu. Siapa yang cinta sama Nabi? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Siapa yang cinta sama Nabi? Siapa yang cinta sama Nabi? Sholawat, sholawat, kita sholawat sekarang. Sholawat biar kita jadi sempurna insya Allah cinta kita sama Nabi Muhammad SAW. Ada band kabok, ada band kabok, ada band kabok, ayo. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu baik di dunia sampai di akhirat, sehingga kita dimasukkan ke dalam surga bareng-bareng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Kalau cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah, ganjarannya surga, betul Ibu? Tapi cinta sama manusia sering bikin kecewa, betul Bu? Kecewa Ibu sering kecewa nggak sama suami Ibu? Sering. Pakaian ibu dicuciin apa kagak? Pakaian suami dicuciin apa kagak, Bu? Pakaian suami disetrikain apa kagak, Bu? Rumahnya dipel apa kagak, Bu? Semuanya diurusin apa kagak, Bu? Tapi kadang-kadang laki kita marah-marah mulu sama kita. Betul apa betul, Ibu? Kecewa nggak Ibu sama laki Ibu? Apalagi Ibu itu laki main mabok-mabokan mulu. Gara-gara sebotol minuman. Gak usah diri kita. Gak masuk. Satu dulu ya. Gara-gara sebotol minuman, dia jangan sempoyongan. Hobi anak muda zaman sekarang, yang penting motor katanya. Kalau lagi kumpul-kumpul pasti ada botol. Tambah lagi sebotol lagi. Idi apa enaknya minum ke berbotol-botol. Gara-gara sebotol. Tapi rapnya enak, rapnya ada coba. Rapnya enak kali ini. Pusing karena minum-minuman, pala pusing karena minuman, badan rusak karena minuman, uang habis karena minuman, kesana sini jadi ngutang. Gitu Bu ya? Ya gitu Bu ya?
Lagi Bu, pusing karena minuman. Sadarlah wahai para remaja, bangkitkanlah cita-cita demi kemajuan. Gara-gara sebotol. Udah capek saya. Udah ya, udah belum? Belum ya? Maka ibu, kalau misalkan kita sudah cinta sama Allah, cinta sama manusia, kita bikin kecewa, maka cintai sama manusia karena siapa ibu? Karena siapa ibu? Karena Allah. Cinta sama suami karena Allah, cinta sama siapapun karena Allah. Kalau cinta sama manusia karena Allah, gak ada yang bikin kecewa sama sekali, insya Allah. Sekarang saya mau tanya, ibu sama teman cinta nggak sama temannya bu? Kalau sama teman cinta, kalau teman melakukan kesalahan, dinasehatin apa kagak ibu? Dinasehatin. Makanya saya ibu datang ke sini karena cinta sama ibu, kita saling menasehati. Betul apa betul? Nah, kan sama baik bu, selama panjang mobilnya sama baik. Sudah di amplopnya dilemin juga, agak bisa ditambahin. Saya mau sampaikan begini bu, pokoknya ngikutin Nabi, insya Allah bahagia dunia dan akhirat, amin. Nabi sholat, kita sholat, betul bu? Nabi puasa, kita puasa, betul bu? Nabi sedekah, kita sedekah, betul bu? Sekarang saya mau tanya, Nabi baca Quran, kita baca Quran apa enggak bu? Di sini pintar-pintar banget ibu-ibu baca Qurannya luar biasa, hebat semuanya. Tadi yang udah ini pintar banget baca Quran dia ini. Dia pintar banget. Pintar juga nih, emang pintar ya. Saya tes dia ini. Nah, tes pengaditas ya Allah. Saya lanjutin, saya minta ini semua kita karena siang hari ini kita harus mencintai Al-Quran juga. Kita lanjutkan bacaan saya. Bisa ya bu ya? Gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setiap akhir surah ibu harusnya baca amin sambil dalam hati berdoa. Amin ya rabbal alamin. Saya punya cerita, ada orang stroke bu, dia selama setahun stroke, akhirnya dia dapat isyarah untuk baca Quran, terus dia setiap harinya bu, besoknya setelah setahun dia alhamdulillah. Sembuh, mati lagi. Sembuh. Stroke sembuh. Gara-gara apa? Dia yakin habis baca Quran, baca doa. Makanya harus habis baca Yasin malam Jumat baca doa, jangan diam baik. Ini mah kalau baca Yasin kagak baca doa, astagfirullahaladzim, salah. Kenapa? Karena kita habis berkalimat dengan Allah, karena kita habis berkata-kata dengan Allah, habis itu kita berkata-kata untuk kepentingan kita. Paham itu bu? Jangan ujuk-ujuk doa, kalau begitu ada etikanya juga, ada adabnya juga. Di dalam satu kitab, nama kitabnya adalah Tanqihul Qaul. Di sana ada keterangan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau menyampaikan apa? Adab daripada doa. Doa itu apa yang pertama? Menghadap kiblat. Kemana bu? Kiblat. Kiblat mana? Mana? Ada jamaah haji nanya sama saya, jamaah haji waktu saya di Mekah itu, Ustaz kita kan kalau sholat menghadap kiblat ya, kita kiblatnya kan Allah ya Ustaz ya, apa ngidul ya, saya sholat menghadap kidul aja Ustaz, PA lo, kiblat lu di bawah lo, di bawah. Makanya kalau kita berangkat haji, berangkat umrah itu harus pakai ilmu, jangan pakai duit doang. Akhirnya orangnya begitu berantem sama orang Arab, diaminin sama dia. Kata orang Arab, anta kirbun. Kata dia, amin. Wa anta majnunun. Amin. Astagfirullahaladzim. Itu orang mana bu yang amin bu? Orang mana bu? Pas
pas lampu mati Bu, lampu mati, bilang sama orang yang ngatur listrik Bu, Tuan, maut. Astagfirullahaladzim, lampu mati bilang maut. Makanya Bu, penting ilmu apa kagak Bu? Penting ilmu apa kagak Bu? Lanjutin baca Quran lagi Bu, apa yang saya baca lanjutin Bu ya. Tadi Al-Ikhlas, sekarang lanjut ayat surah yang lain. Bisa ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Bagus, luar biasa, mantap ini, mantap. Kita sambut dengan doa kita takbir, 1, 2, takbir. Mengiringi keren. Saya lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nasi'ati gharqa. Mantap, luar biasa. Takbir lagi, takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh najaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudhabbihuna abnaakum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum balaa'un min rabbikum 'azim. Gimana sih? Kok jadi sodaqallahul adzim? Jamaah sekarang saya mau tanya, kira-kira kita pengen baca Quran apa pengen baca HP? Kalau baca HP insya Allah ibu rugi, tapi kalau baca Quran insya Allah ibu bahagia, amin. Seorang kiai namanya Muhammad Z.A. Beliau modalnya baca Quran doang ibu, tapi alhamdulillah beliau sudah keliling dunia. Bahkan pernah diminta oleh kerajaan Arab Saudi dia membacakan Quran di depan rajanya. Makanya ibu harusnya minta kepada Allah anak-anak ibu pintar baca Quran, amin. Amin yang kencang apa? Senangan anak pintar baca Quran atau pintar nyanyi dangdut? Ada wali Riza ya, ceramah di Bekasi Timur. Ceramah di Bekasi Timur. Saya ceramahnya itu acara KMI. Masya Allah, katanya begini kata panitianya, Bapak KMI. Ustaz, ada yang ini, ada yang mau foto nih artisnya. Bos ya, artis Bu, pakaiannya segini. Pakai roknya segini. Kalau zaman sekarang kan bahaya Bu, banyak orang pakai gaya pakai celana wahai. Apa? Hawai. Kalau hawai itu betis ke bawah, coy. Kalau betis ke atas namanya, betis ke atas lagi namanya, hai. Betis ke lagi namanya, aduh hai. Tuh beda Bu, namanya celana beda-beda. Ya, sampai di mana ibu cerita tuh? Bukan. Artis foto ternyata Masya Allah Bu, saya foto bersama artis yang pakai kata saya begini, ya Allah, jagalah iman saya ya Allah. Ya Allah, ampunilah pandangan mata saya ya Allah. Pas dia yang maju ibu, dan dia salaman sama saya. Hati ini jadi rontok. Ternyata Bu, ternyata tahu nggak Bu? Itu ternyata yang saya ceramahnya di acara itu yang nyanyi dangdutnya murid saya. Salaman. Murid saya ibu di SMA. Astagfirullahaladzim. Kata saya, belum Neng pakai jilbab di sekolahan doang. Kirain konser. Alhamdulillah. Kata saya, demi Allah, maksud saya nggak ngajarin begitu Bu, enggak. Saya kan guru agamanya ibu ya.
Kagak, ibu nggak begitu saya ngajarinnya. Tutup aurat itu wajib bagi seorang wanita. Lihat surah An-Nisa, neng baca. Ente buka baju. Nanti di akhirat tanggung jawab. Benar gak, Bu? Benar gak, Bu? Makanya ibu kadang-kadang saya mau ngomong gue lihat motor di sini, motor di depan itu ada naik motor juga orang, tapi dia pakai baju pensi, terbuka auratnya. Saya ngeliatin kira-kira saya harusnya matanya tertutup apa naik dulu. Saya lagi naik motor ini. Ayo benar. Kan kata bapak diliatin dosa, kagak diliatin. Makanya berarti bagaimana saya itu? Akhirnya saya merem. Allah, ini udah jam 1 jam dulu ya sebelumnya. Tadi setengah 11 sekarang ya. Saya mau ngajak tadi baca Quran sudah. Sekarang ngajak berikutnya apa? Sedekah. Nabi itu ibu setiap pagi dia sedekah di pojokan pasar Madinah. Sekarang saya mau tanya, Bu, pasar Madinah lebah mananya? Pasar Ngaslu. Sebelah mananya? Sebelah kanan. Pasar Madinah itu ada pojokannya. Di pojokan pasar itu ada seorang pengemis buta tua. Nenek-nenek itu selalu disuapin oleh Nabi Muhammad SAW setiap pagi. Sedekah itu Nabi Muhammad. Makanya sedekah yang paling afdal itu pagi hari buta itu. Ibu sedekah pagi, insya Allah paling gede daripada sedekah yang di Jumatan. Pagi-pagi gede sedekahnya. Bisa Ibu? Nih nanti program dari RW insya Allah punya sedekah setiap pagi. Masya Allah, anak-anak yatim gak akan terlantar. Betul Ibu? Kalau ada sedekah setiap pagi, insya Allah janda-janda tua tidak akan terlantar. Betul ya, Bu? Apalagi janda-janda. Nah, maksud saya begini, banyakin sedekah, insya Allah kita bahagia. Kenapa, Ibu? Karena sebagian orang-orang yang kemudian masuk ke dalam surganya Allah lantaran sedekahnya ikhlas kepada Allah Subhanahu. Tuh, dengerin dulu. Banyakin sedekah. Saya mau ngajak ibu sedekah, mau nggak kira-kira Bu? Bu? Ibu? Saya kan maulid besok nih. Bu? Saya mau nih, kira-kira saya undang ibu datang apa kagak? Di sana Bu maulidnya pulangnya insya Allah bawa sembako. Bawa sembako, kenapa? Karena saya udah biasa setiap tahun begitu pulangnya kadang-kadang dikasih ember isinya sembako. Tuh pulang, pulang dah pulang Bu. Makanya jamaah saya alhamdulillah jam 1 aja nggak bergerak gitu sana. Kalau belum dikasih, karena emang ngasih sembakonya terakhir dulu. Saya pernah dulu ngasih sembakonya pas pertama-tama, pada pulang duluan. Makanya saya pakai titik sekarang, pakai sembakonya di terakhir. Alhamdulillah sampai jam 1 dia kepanasan, cuek baik. Bener kagak, Bu? Berarti maulidnya gara-gara Allah atau gara-gara sembako, Ibu? Gara-gara Allah, insya Allah dapat sembako, gitu. Bener kagak, Bu? Kemarin laporan pada dia Mas Ustaz, alhamdulillah Ustaz kita sudah dapat dana, alhamdulillah. Ya anggaran berapa anggarannya? 30 juta. Ente baru dapat berapa? 3 juta. Berarti banyak lebihnya atau banyak kurangnya, Bu? Nah, tuh Bu. Tapi demi maulid insya Allah akan ganti rezeki kita, Bu. Saya setiap tahun nih mau keluarin dana begini Bu, dibagi macam jual alhamdulillah kembali lagi. Di sana saya Bu nggak boleh menerima amplop buat saya, nggak boleh. Karena saya pengen sedekah pada hari maulid. Nabi sering sedekah, kita harus sering sedekah. Alhamdulillah. Tuh Bu, sekarang saya mau ajak ibu sedekah. Kira-kira ibu mau nggak sedekah ibu? Kayak ibu sedekah ya. Buat maulid di tempat saya. Ada yang kotak kosong nggak? Ada kotak kosong? Saya nyobain dulu ya, lihat ya. Lah, emang ini urusan miskin, Pak. Oh, amplop kopi masih banyak, percaya. Bismillahirrahmanirrahim untuk Rasulullah, amin. Sambil
ini salawat ini. Sallatullah salamullah ala Rasulillah. Sallatullah salamullah ala yasin habibillah. Kencang 1, 2, 3. Sallatullah salam Rasulillah. Sallatullah salamullah ala yasin habibillah. Awasalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Awasalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bait. Sallatullah Suara Sallatullah salamullah ala yasin habibillah. Innahi salimil ummah minal afati wal nikmah. Innahi salimil ummah minal afati wal nikmah. Wa min hammi wa min dhurma bi ahlil bait. Allah sallatullah salam ala Rasulillah. Sallatullah ala yasin habibillah. Sallatullah salamullah ala Rasulillah. Sallatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyariha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma Alhamdulillah selesai semuanya. Sudah ya. Saya mau kasih kuis yang bisa jawab dapat uang dari saya. Mau kagak? Mau. Oi, mau kagak? Benar? Mana dari panitia? Panitia. Ayo, enggak. Udah, ini jangan kemana-mana sini. Ada pertanyaan dari panitia.
Ya, pertanyaan panitia nih. Yang bisa jawab angkat tangan. Siap ya? Siap ya? Mau yang gampang apa yang susah? Ya, dapat duit gampang. Oke, yang susah ya. Sebutkan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebutkan alamatnya. Yang menceritakan sahabat, yang menceritakan jawaban sahabat si Sauban yang begitu dekat dengan Rasulullah SAW. Silahkan sebutkan juznya juz yang keberapa, surah yang keberapa, surah apa, ayat keberapa, halamannya keberapa. Bacakan suratnya, ayatnya apa. Sini dulu. Nih, maju kalau mau berani cepetan jawab. Ada juga kan disiapkan? Iya. Ini ada lagi nggak? Ada.